ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Oh, ini internetnya ini ya. Kurang ini. Oke. Siap. Dicobi deh aja jika ngelawan Arema. Terus dicobi-cobi. Asa nonton Antep ya. Nah namanya teh supporter Arema. Ya, sebentar ya. Baik, saya ingin ke sini dulu ya. Nah, sebagai pengantar, minimal kita bisa mengetahui ya tujuan kita belajar balaghah itu gambaran umumnya seperti apa. Sebentar. Baik. Kita lihat di sini Al-Qur'an Al-Karim bil lughatil Arabiyyah. Oke, ini adalah ayat yang menjadi khosois ya atau tipologi bahwa Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Surat apa? Surat Yusuf ya, ayat berapa? Ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkannya berupa Al-Qur'an, yaitu kitab berbahasa Arab supaya kalian ta'qilun, berpikir mendalam, ta'qilun itu ya. Atau berakal. Nah, kenapa sekarang Al-Qur'an harus menggunakan bahasa Arab? Coba, kenapa? Limadha Al-Qur'an bil lughatil Arabiyyah. Naba bawa ini nggak bawa pulpen tablet gak Naba? Oh ada saya. Takut ketinggalan. Limadha Al-Qur'an bil lughatil Arabiyyah. Kenapa Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab? Supaya berpikir. Hah? Karena diturunkan di Arab. Ya. Perlu dikasih catatan ya, Al-Qur'an sudah berbahasa Arab sebelum adanya orang Arab. Al-Qur'an sudah berbahasa Arab sebelum orang Arab itu ada. Sebelum jazirah Arab itu ada gitu. Gitu ya. Jadi bukan karena semata-mata Al-Qur'an berbahasa Arab sebab diturunkan di Arab saja, tidak sebetulnya. Ya. Tapi Al-Qur'an memang Allah pilih khusus ya. Al-Qur'an ini sudah berbahasa Arab sebelum adanya orang Arab. Kita lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir. Wa dzalika li anna lughatal Arab afsahul lughat. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang lebih fasih. Bahasa yang paling fasih. Nanti ada istilah fasihah ya dalam ilmu balaghah. Wa awsa'uha, bahasa yang lebih, wa abyanuha, bahasa yang lebih jelas. Wa awsa'uha, bahasa yang lebih luas. Wa aksaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus, bahasa yang bisa mempengaruhi jiwa gitu ya. Falihada unzila asraful kutub bi asrafil lughat. Demikianlah kitab-kitab yang paling mulia selalu turun dengan bahasa yang paling mulia. Al asrafir rusul bi sifarati asrafil malaikah.
diturunkan kepada Rasul yang paling mulia melalui pelantara malaikat yang paling mulia. Malaikat siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Wa kana dzalika fi asyrafi baqa'il ard. Demikian juga Al-Qur'an itu turun di tempat yang paling mulia. Di mana? Di Mekah dan Madinah. Ya. Oke. Wabdada'a inzaluhu fi asyrafi syuhuri sanah. Al-Quran pertama kali turun itu di bulan yang paling mulia. Bulan apa? Ramadan. Fakamula min kulli al-wujuh. Jadi bahasa yang paling mulia itu bukan bahasa Suryani ya. Tapi bahasa apa? Bahasa Arab. Wah, ini kitab di hadapan saya, kata Mama Gupran. Kitab Ihya Ulumuddin katanya. Baru yang tadi baca. Malah bicara bahasa cacing. Kumaha putra contohan? Ya. Ikhfal ya, yang bisa bahasa cacing ikhfal. Basyarulillah kasyida. Ini ya. Oke, berikutnya kita percepat. Ini kosakata Al-Qur'an. Kalau dia bersama pengulangan ya. Bersama pengulangan itu ada berapa di sini? 77.000 kosakata. Kalau tanpa pengurangan 14,870 kosakata. Bahasa Arab ada berapa masih ingat? 12,3 juta. Nah ini. Ini bahasa Arab dibandingkan bahasa yang lain. Bahasa Indonesia, bahasa-bahasa dan seterusnya ya. Perbesar ya. Indonesia, Lituania, Jepang, Italia, Swedia, dan seterusnya, Inggris, Korea. Tahu Korea? Istri saya orang Korea. Korea condong. Mohon maaf kalau nonton ya. Korea ya, Korea condong. Nah, bahasa Arab berapa? 12,3 juta kosakata. Ya. Ini belum termasuk istiqoknya. Ini aslinya ya, aslinya 12,3 juta kosakata ya. Oke. Baik. Korea condong. Baik, sekarang ilmu-ilmu bahasa Arab. Nah, kita lihat di sini ya. Ilmu bahasa Arab itu kurang lebih ada 13 ya. 13. Nah, pertama sorof, yang kedua apa? Sorof, an-nahwu, ar-rasm, al-ma. Ini ilmu balaghah di sini yang akan kita pelajari. Urutannya seperti ini, harus seperti ini urutannya. Ma'ani dulu, bayan dulu, baru badi. Apa itu ma'ani, bayan, badi nanti kita pelajari. Salah ya. Nah, setelah itu semua, kita harus belajar ilmu arud, qawafi, qardu syi'ri, insaf, khitabah, tarihul adab, matnul lughah. Ini puncaknya. Matnul lughah itu dia sibuk mempelajari inti suatu kata gitu. Apa bedanya jalasa dengan qa'ada, apa bedanya qoma dengan waqafa misalnya, dan seterusnya. Ini matnul lughah ya. Oke. Nah, Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa kalau kita ingin memahami Al-Quran itu, maka kita harus memahami 14 ilmu. Berapa? 14 ilmu. Jadi seorang penafsir Al-Quran itu harus menguasai 14 ilmu. 14 ilmu itu 7 diantaranya adalah ilmu bahasa Arab. Jadi setengahnya itu adalah ilmu bahasa Arab. Apa saja? Nahwu, sorof, ma'ani, bayan, badi, matnul lughah, satu lagi istiqaq. Istiqaq ini sebetulnya turunan dari kajian sorof dan ilmu matnul lughah. Namanya adalah ilmu istiqaq, gitu ya. Tanpa 7 ini mustahil seseorang bisa memahami secara pemahaman yang benar, gitu ya, tentang Al-Quran. Jadi antum kalau misalnya mau mendalami Al-Quran, kalau masih dalam belajar hanya sebatas membaca yang benar, itu masih level awal. Ya, di atas lebihnya itu adalah untuk memahami. Ya. Nah, apalagi sisanya? Sisanya ada ilmu akidah, ada ilmu tarikh, ada ilmu usul tafsir atau ulumul Quran yang sedang kalian pelajari ya. Ulumul hadis ya, kemudian usul fiqh, qiraat. Nah, itu semuanya ada 13.
Ada 14, 13 bisa dipelajari, 1 tidak bisa dipelajari. Apa yang ke-14 itu? Ilmu al-mauhibah namanya. Ilmu apa? Ilmu mauhibah. Apa ilmu al-mauhibah itu? Ilmu inspirasi. Ya, jadi ilmu ini tidak bisa dipelajari ketika antum semua sudah mempelajari 13 ilmu tadi, kemudian antum barengi ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan mauhibah. Mauhibah itu adalah sesuatu yang tidak bisa diungkapkan oleh orang lain. Allah berikan, gitu ya. Dari ilmu-ilmu yang antum pelajari yang 13 itu, Allah berikan inspirasi bagaimana cara mempraktikannya. Tiba-tiba ada, kalau misalnya ditanya fatwa tiba-tiba blesat itu ya. Ilmu yang antum pelajari itu seakan-akan kecepatannya itu seperti rudal gitu. Langsung gitu ya. Atau rudal mah tidak apa? Rudal itu tidak bisa melebihi kecepatan cahaya katanya. Jadi pikiran antum itu al-mauhibah itu lebih cepat dari kecepatan cahaya ya. Berapa kecepatan cahaya itu? 1 detiknya itu 300.000 kilometer. Nah, itu adalah ilmu al-mauhibah. Jadi al-mauhibah itu adalah ketika antum sudah mempelajari 13 ilmu tadi, lalu diberikan apa? Lalu dibarengi dengan ketakwaan, maka akan diberikan apa yang namanya? Inspirasi. Pengawasan begitu ya. Inspirasi pengawasan supaya tidak keluar dari penyelewengan. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seiring kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala pasca kita memahami 13 ilmu tadi. Ya. Jadi orang bilang ilmu laduni gitu. Nah, ilmu ini tidak bisa saya mendapatkan mauhibah misalnya. Bari 13 ilmu tadi tidak tahu misalnya ya, itu bukan mauhibah. Eta mah kadar memagupran gitu. Ya. Oke, saya ingin percepat ya. Nah, jadi yang paling utama itu adalah nahwu dan shorab. Alhamdulillah sudah kita pelajari kurang lebih selama 1,5 tahun kemarin. Kumaha karaos liarna? Ya. Selesai alhamdulillah durus lughal arabiyah itu hanya membahas nahwu dan shorab. Nah, kitab yang akan kita pelajari ini adalah Al-Balaghah wan Naqd. Ya, ini kita akan mempelajari ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu badi'. Dasar tapi ya. Apa? Dasar. Kalau antum mau dalami lagi bukan ini kitabnya ya, tapi kitab-kitab yang kalau misalnya kita baca saja langsung nundutan gitu. Saking susah memahaminya. Kenapa saya pilih kitab ini? Karena kitab ini banyak latihannya. Ada buku kitab Balaghah, mohon maaf ya. Saya tidak akan menyebutkan judul aslinya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Balaghah yang jelas, Balaghah yang dipermudah. Sudah jelas, sudah dipermudah, anggar hese. Ya, evaluasinya apa? Kurang latihan. Ya. Nah, kita beralih ke buku ini karena banyak latihannya. Sehingga bisa terasa ta'rif ya, gitu ya, yang ada dalam kitab Balaghah ini lebih terasa pada latihan. Nah, sekarang kita akan coba belajar ya sebagai pembuka dan mohon maaf saya agak sedikit telat ya tadi karena ada intinya menolong dulu orang gitu ya di jalan gitu ya. Biasa ibu-ibu mahnya belok riting ke kiri, riting ke kanan tapi belok ke kiri gitu ya. Jadi tadi ada kecelakaan dulu, saya bantu ibu-ibu dulu ya. Dan yang nubruknya. Gimana nih bantuannya? Oke, ini nanti saya share ya insya Allah ada 28 motivasi untuk antum biar giat belajar bahasa Arab ya. Dan semuanya menggunakan bahasa Arab. Nanti insya Allah nanti dibaca oleh antum semua. Baik, sekarang kita masuk ke sini ya. Judulnya apa? Al-Balaghah wan Naqd. Nanti akan dijelaskan apa itu Balaghah, apa itu Naqd. Intinya Balaghah itu adalah sastra. Apa? Sastra. Jadi menjiwai bahasa Al-Quran. Naqd itu artinya mengkritik. Kalau dalam ilmu hadis, ilmu kritik hadis itu namanya apa? Ilmu jarah wa ta'dil. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ilmu mengkritik itu bukan jarah ta'dil, tapi apa? An-naqd. Gitu ya. Mengkritik sastra. Jadi kalau misalnya tulisan-tulisan yang tidak berbobot misalnya ya, baik itu secara nahwu dan sorobnya, secara tarkibnya, secara balaghahnya, nah nanti itu bisa dikritik dengan apa? Naqd. Baik.
Kita lihat di sini muqaddimatun tatadammanu ta'rif bil mustalahatil atiyah. Jadi ini adalah muqaddimah yang memuat definisi dan istilah-istilah yang terkait dengan ilmu balaghah. Pertama ada fasahah, kemudian balaghah, yang ketiga naqd, yang keempat uslub, kemudian ma al-farq baina naqd wal balaghah. Apa perbedaan antara naqd dan balaghah? Nah, nanti masing-masing istilah-istilah ini akan kita pelajari di teks yang berikut ini. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng. Ini kosakata yang baru ya. Mungkin bagi kita semuanya baru ya. Bagi kita semuanya yang belajar Durus Lughah sebelumnya masuk ke sini pasti semuanya baru ya. Oke. Baik, kita baca ya bareng-bareng saya sekali, teman-teman ikuti ya. Sahibur Rum, yo. Al-jizyah. Al-jizyah. Dana yadinu. Dana yadinu. Saghirun. Saghirun. Al-mauj. Al-mauj. Jaudah. Jaudah. Kubhun. Kubhun. Qasdun. Qasdun. Ibda'un. Ibda'un. Fattasa yufattishu. Fattasha yufattishu. Istaqa yastaqi. Istaqa yastaqi. Uniya yu'na. Umiya yu'na. Sagura yasguru. Saghura yasghur. Dhalla yadhillu. Dhalla yadhillu. Mura'in. Mura'in. Mura'iyatun. Mura'iyatun. Roda'ah. Rada'ah. Adza'. Arja. Tajzin. Tazyin. Sekarang mustalahatnya ya. An-naqd. An-naqd. Ijaz. Ijaz. Qawaidun nahwi. Qawaidun nahwi. Mutabaqah. Mutabaqah. Muqtadul hal. Muqaddar. An-nuqad. An-nuqad. Nah, an-nuqad itu apa? Tadi jamak dari Orangnya ini mah. oh Orangnya, pengkritik. pengkritik. Ya. Fa'il ya. As-suwaru al-khayaliyah. As-suwaru al-khayaliyah. Majaz. Majaz. Mabahith. Mabahith. Al-maqam. Al-maqam. Tahlil. Tahlil. Oke. Bukan tahlilan ya. Mas antum belajar balaghah, apa yang didapatkan dari ilmu balaghah? Tahlilan. Anjuran tahlilan. Bukan ya. Oke. Oke, siapa yang mau baca silahkan. Semuanya harus menyimak, semuanya harus fokus. Jadi ini metodenya langsung deskripsi dulu, teks dulu, baru nanti menjelaskan. Ya. Siapa yang mau baca? Anak. Boleh silakan, Saad Ahmad. Kata Rasulullah. An-nasu. Kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Qaisari Rumi faqala min Muhammadin Rasulillahi ila sahibi Rumi inni ad'uka ila al-islami fa in aslamta falaka ma lil muslimina wa alayka ma alayhim wa in lam tadkhul fil islami fa'atil jizyata fa inna Allah ta'ala yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية. Ya. Berikutnya siapa? Al-Haddad. Haddad. Al-Imarat. Ya, silakan Akhi Al-Haddad. Sarahul mufradah. Not tadi dibaca di awas ulang not tadi. Kata Rasulullah. An-nasu kataba Sambil kita betul-betul memahami ya. kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Qaisari Rumi faqala min Muhammadin Rasulullah ila sahibil Rumi inni ad'uka ilal Islam fa in aslamta falaka malil muslimin wa alaika ma alaihim wa in lam tadkhul fi islami fa'ati
jizyah Iya. jizyata. Fa innallaha ta'ala yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Wa illa fala tahul bainal falahaini wa bainal Fallahina. falahina wa bainal islami an yadkhulu fihi aw yu'tul hizyata. Jizyah. Jizyah. Harus husnul khotimah ya. Oke, Al-Haddad. Oke. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Qaisir Rum. Ya. Baca teksnya harus seperti itu ya. Jadi kalau misalnya antum yakin mau disukunkan yang terakhir itu lebih baik. Itu lebih baik. Kalau belajar balaghah ya. Lebih baik. Kalau belajar nahwu, lebih baik. Tapi antum harus tahu alasannya apa, gitu ya. Tahu alasannya apa. Oke. Ustaz tidak perlu tahu alasannya apa karena sudah ada harokatnya. Misal ya, tapi nanti ke depannya ada juga beberapa yang tidak ada harokatnya ya. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Qaisir Rum. Satu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam menulis surat ya kepada Kaisar Romawi. Siapa namanya? Heraklius. Jadi surat menyurat itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun yang menulisnya bukan nabi. Ya. Faqal, dalam surat itu disampaikan min Muhammadin Rasulillahi ila sahibir Rum. Perhatikan kalimatnya ya. Min Muhammadin Rasulillahi ila sahibir Rum. Dari Muhammad Rasulullah kepada sahibur Rum. Maksudnya apa? Kaisar Romawi. Tradisi surat menyurat saat itu ya terbiasa kalau misalnya mengirimkan surat itu menyanjung-nyanjung dulu. Kepada yang mulia begini. Kepada yang mulia yang punya anggaran begini. Kepada yang mulia yang guru honorer belum digaji misalnya. Dan seterusnya. Itunya menyanjung. Tadi mantap menyanjung gitu ya. Menyanjung ya. Intinya menyanjung itu kalau misalnya yang terhormat gitu ya. Nah, yang terhormat gimana pokoknya membuat terkesan si penguasa. Ini Nabi apa? Min Muhammadin Rasulillahi ila sahibir Rum. Dari Muhammad Rasulullah ila sahibir Rum. Inni ad'auka ilal Islam. Langsung to the point ya. Inni ad'auka ilal Islam. Saya mengajak Anda untuk masuk Islam. Fa in aslamta, kalau Anda masuk Islam, falaka malil muslimin, maka Anda akan mendapatkan apa yang sama persis didapatkan oleh kaum muslimin. Jadi maksudnya apa? Tidak ada bedanya Anda dengan muslim yang lain. Anda akan mendapatkan persis sebagaimana apa yang didapatkan oleh muslim yang lainnya. Wa alaika ma'alaihim, dan Anda akan mendapatkan kewajiban sebagaimana kaum muslimin mendapatkan kewajiban. Salat, zakat ya. Kalau sholat harus sejajar, kalau jadi makmum gitu ya. Tidak kemudian mentang-mentang jadi raja, sholatnya misalnya dalam hati misalnya. Dalam hati. Cukup eling gitu ya. Jadi pain aslamta palaka malil muslimin. Kalau Anda masuk Islam, maka Anda akan mendapatkan hak sebagaimana kaum muslimin mendapatkan hak. Dan wa alaika ma'alaika, dan Anda akan mendapatkan kewajiban sebagaimana kaum muslimin yang lainnya mendapatkan kewajiban. Wa in lam tadkhul fil Islam fa'ati al jizyah. Kalau Anda tidak mau masuk Islam, maka bayarlah jizyah, upeti. Ya. Fa inna Allah ta'ala yaqul qatilul ladzina la yu'minu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq minal ladzina utul kitab hatta yu'tu al jizyah an yadin wa hum saghirun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, perangilah
orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian apa? Wala yuharrimuna ma haramallahu. Mereka tidak mengharamkan apa yang sudah Allah haramkan dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang hak, yang benar. Apa agama yang hak dan benar itu? Minal ladina utul kitab, ya, di antara orang-orang yang beriman kepada Alkitab. Hatta yu'tu al-jizyah, sampai kemudian mereka apa? Memberi upeti jizyah an yadin, dengan apa? Dengan patuh gitu ya. Wahum sogirun, ya, dalam keadaan mereka tunduk. Wa illa, ya, kalau tidak mau apa? Masuk Islam, maksudnya begitu ya. Falatahul itu artinya menghalangi. Maka janganlah Anda menghalangi bainal fallahin wa bainal Islam an yadkhulu fih. Jangan menghalang-halangi para petani, itu kan, dengan agama Islam kalau misalnya mereka mau masuk Islam. Jadi kalau Anda mau menolak, jangan kemudian melarang masyarakat Anda untuk mencegah masuk Islam. Au yu'tu al-jizyah, atau mereka membayar apa? Jizyah. Oke. Singkatnya suratnya ya. Singkat. Oke, ya. Baik. Sekarang kita lihat penjelasan kosakatanya. Qaisar itu dia adalah laqab Malikir Rum. Apa? Julukan untuk Raja Romawi. Kemudian jamannya adalah Qayausirah. Laka malil muslimin itu maksudnya laka malahum minal hukuk. Mendapatkan apa? Hak, sebagaimana kaum muslimin mendapatkan hak. Alaika wa alaihim, maksudnya yajibu alaika ada'u ma alaihim minal wajibat. Wajib bagi kamu untuk melaksanakan kewajiban, ya, apa yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Apa itu jizyah? Jizyah itu dari kata jaza ya jazi. Ya, ini wuhu'nya itu maksudnya maf'ul bihnya ya. Jaza ya jazi. Apa jizyah itu? Kafa'atun ala amalin hasanin. Kafa'ah itu apa? Bayaran untuk amal yang baik. Wal murad bil jizyah itu secara bahasa ya. Itu secara bahasa. Saya pernah ngisi di salah satu lembaga, Ustaz, berapa kafa'ahnya? Istilah nanti bukan kafa'ah, mau nanya nama red card. Wal murad bil jizyah, maksud jizyah itu ya, yang dalam surat ini, al-mal alladhi yu'khad min ghairil muslim li ri'ayatihi wa difa'i anhu. Maksud dari jizyah itu adalah harta yang diambil dari non muslim. Tong non muslimnya teramanya kafir. Di ri'ayatihi wa difa, demi jaminan penjagaan mereka. Gitu ya. Itu namanya apa? Jizyah. Untuk jaminan menjaga mereka. Jadi kalau tidak mau masuk Islam, bayar jizyah. Ya. Nah, nanti jizyahnya berapa? Sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, nanti kalau apa? Dikemanakan jizyahnya itu? Kade tong dikorupsi gitu ya. Nah, nanti ada pembagiannya. Jadi kalau tidak mau masuk Islam, maka harus bayar jizyah. Nah, nanti jizyah itu sebagai uang pengaman apa untuk masyarakat itu tidak akan ada orang yang menzolimi mereka. Kalau tidak mau masuk Islam, tidak mau masuk jizyah, perang. Jadi perang itu jalur akhir. Ya. Ditawari dulu masuk Islam, kalau mau udah tidak akan bayar jizyah. Tidak mau tapi bayar jizyah, ambil, ya. Tidak mau dua-duanya, perang. Entong perang heula baru kemudian menawarkan Islam, ya. Tapi tawari Islam dulu. Kemudian kalau tidak mau bayar jizyah, nah setelah itu kemudian kalau tidak mau dua-duanya baru perang. Yadinu dinal haq itu maksudnya adalah yattabi'una al-Islam, mengikuti agama Islam. Al-kitab huna, maksud dari kitab di sana itu ahlul kitab itu adalah at-Taurah allati unzila ala Musa. Taurat yang kemudian diturunkan kepada Nabi Musa. Wal Injil alladzi unzila ala Isa. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihimas salam. Itu maksud dari utul kitab. Oke.
Nah, alladzina utul kitab itu adalah hum ahlul kitab wa hum al-yahud wan nasara. Kemudian tadi kita ada melihat kata salgirun. Ini adalah isim fa'il dari kata sabura yasburu. Artinya adalah zalla. Nah, wal murad zalilun, tunduk. Hina juga boleh ya, dalil. Zillah. Oke. Cukup mungkin ya, kedepannya sama aja begitu ya, mengulang-ulang kosakata yang tadi. Oke, apa makna dari surat yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Heraklius itu? Silakan baca yang lainnya. Ya tadammanu nassu fikratan. Nanti saya yang menerjemah ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, buka bete hoyong cina. Es nah kabikan speakerna. Buka bete hoyong gitu. Al-makna Hmm. yatadammanun nassu fikratan ra'isatan hiya da'watu qaisarir rumi ilal islami Iya. fa in ata'a wa aslama falahu ma li jami'il muslimina minal huquqi wa alaihi ma alaihim minal wajibati wa in aba ad-dukhula fil islami fa alaihi an yadfa'a al jizyata anhu wa an qaumihi wa hiya miqdarun muayyanun minal mali yu'khadhu minhu liri'ayatihi wad difa'i anhu wa yud'u fi baiti malil muslimina thumma atar rasulu alaihi salatu wassalamu bil ayatil qur'aniyatil karimati ta'kidan lil fikrati wa tasdiqan laha wan nassu ala ijazihi yubayyinu uslubal islami fi da'wati ru'asa ul kufari wal musyrikina ila dukhuli fihi wa huwa annahu yad'u ru'sa ilal islami wa yuwadduha Ru'asa. ru'asa Fu'ala. Yad'u ru'asa afwan. Ru'asa ilal ilal islami. islami wa yuwadduha Wa yuwaddihu wa yuwaddihu lahumul ahkami maf'ul bi ahkam. ahkama fa in aslamu fadzalika hasanun wa in lam yaslamu Wa in lam yuslimu wa in lam yuslimu talaba minhum an yasmahu lid-du'ati binashriddin wa alla yamna'u ahadan minhu Iya. wa in lam yaf'alu dzalika Wajaban qitaluhum hatta hatta yadfa'u yadfa'ul jizyata. al-jizyata. Baik, kita lihat ya apa yang dibaca oleh Akhi Murangga tadi. Apa makna dari pesan singkat dalam surat itu? Yatadammanu nassu fikratan ra'isatan hiya da'watu qaisari rum ilal Islam. Teks yang tadi itu ya, itu menghadirkan fikrah ra'isah. Apa fikrah ra'isah itu? Poin pokok, gagasan utama. Ya, mengandung gagasan utama. Apa gagasan utamanya itu? Da'watu qaisarir rum ilal Islam, yaitu ajakan ya untuk Kaisar Romawi supaya masuk Islam. Eta inti nama. Ya. Jadi kita kalau misalnya ingin ngirim surat ya atau apa berbicara, kita harus tentukan dulu
ide pokok atau gagasan utama yang ingin kita sampaikan. Jangan melebar dulu kemana-mana. Oh, nyarios panjang lebar gitu nya, ari inti namanya anggar weh, wasit adil gitu padahal. Kita ingin mengatakan apa ya, tapi kemana ya? Padahal intinya wasit adil gitu. Kalau kata Kang Aceng Banjaran apa? Ingat, wahai wasit, ya, apakah Anda tidak sadar akan hisab dari Allah katanya? Wa yusirrum ila itu intinya. Bain atau kalau dia mentaati waslama dan kemudian dia masuk Islam, falahuma li jami'il muslimin minal hukuk, maka dia akan mendapatkan hak sebagaimana kaum muslimin mendapatkan apa? Hak. Wa alaihi ma alaihim minal wajibat, dan dia akan dikenakan kewajiban sebagaimana kaum muslimin dikenakan apa? Kewajiban. Maksudnya sholat ya, ibadah-ibadah yang lainnya. Hak itu maksudnya perlindungan, penjagaan, atau misalnya saling merangkul, saling menolong dan seterusnya, itu haknya ya. Wa in aba dukhula fil Islam, kalau dia menolak masuk Islam, aba itu artinya menolak ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa in aba, kalau dia menolak ad-dukhul untuk masuk fil Islam, fa alaihi an yadfa'a al-jizyah anhu wa an qaumih. Ya. Kalau dia menolak masuk Islam, maka dia harus membayar. Dafa'a itu artinya mendorong sebetulnya. Orang Arab kalau misalnya bilang bayar, woi, idfa biriyal. Dorong dengan real itu maksudnya apa? Bayar. Nah, ayat fa'a al-jizyah anhu wa an qaumihi. Maka dia berkewajiban untuk membayar jizyah dan kaumnya pun ikut berkewajiban membayar. Ingat ya, ini bukan pajak ya. Bukan pajak. Kalau ini mah jizyah itu diambil karena ada penawaran masuk Islam dan ada jaminan penjagaan kemakmuran tanahnya. Gereja misalnya tidak boleh diganggu ya. Tapi entong aya dijagaan menuju hajat mah nya. Oke. Hanya cukup tidak boleh mengganggu peribadahan mereka gitu ya. Dan seterusnya ya. Oke. Itu namanya jizyah. Kalau pajak antum punya definisi sendiri. Mungkin definisi antum dengan definisi saya berbeda tentang pajak. Tapi kalau jizyah harus sama. Wahiyya, nah jizyah itu adalah miqdarun muayyanun minal mal. Seukuran harta yang ditentukan. Jadi perluasan wilayah Islam tidak beda satu negara dengan negara lain. Jizyah itu tidak mesti sama segitu. Miqdar muayyan minal mal itu seukuran status jizyahnya itu seukuran dengan harta yang sudah ditentukan bersama, kesepakatan bersama. Yukhadu minhu ri'ayatihi wa difa'i anhu. Diambil jizyah itu ya untuk jaminan perlindungan masyarakat yang ada di tempat itu. Dikamanakeun eta jizyah? Wa yudau fi baiti malil muslimin. Kemudian jizyah itu disimpan di mana? Baitul Mal. Di Baitul Mal. Summa atar Rasul alaihi salatu wassalam bil ayatil Qur'aniyal karimah ta'kidan lil fikrah. Kemudian Rasul menghadirkan, kalau atang ke depannya ada ba itu artinya membawa. Gitu ya? Menghadirkan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadirkan ayat Al-Qur'an untuk menguatkan lil fikrati, gagasan tadi. Wa tasdiqon laha, dan semakin membenarkan. Coba lihat, wan nasu ala ijazihi. Teks yang tadi kita lihat, ala ijazihi meskipun terlihat singkat, yubayyinu uslubal Islam fi da'wati ru'asa'il kuffari wal musyrikin ila dukhuli fi. Meskipun teksnya itu singkat, tetapi bisa kemudian menjelaskan gaya bahasa Islam untuk berdakwah kepada pemuka-pemuka agama kafir dan musyrik supaya masuk Islam. Itu maksudnya. Kata-katanya singkat tapi apa? Mengena. Ya, beda dengan
sipulan begitu. Beda dengan sipulan seseorang, kadang kata-katanya panjang tapi intinya naon. Nah, gitu ya. Wa huwa annahu yad'u ru'asa ilal Islam wa yuwaddihu lahum al-ahkam. Ya. Dan teks tersebut ya itu mengajak pemuka-pemuka kafir, ru'asa di sana itu maksudnya untuk masuk Islam. Wa yuwaddihu lahum al-ahkam. Kemudian teks itu hadir untuk menjelaskan apa? Hukum-hukumnya. Jadi jangan hanya sebatas ngajak masuk Islam saja tapi tidak dijelaskan hukum-hukumnya seperti apa. Hayo masuk Islam gitu. Hayo. Nah, kenging daging kurban bukan seperti itu ya. Bain aslamu fadzalika hasan. Kalau misalnya dia masuk Islam itu baik ya baginya. Wa in lam yuslimu, kalau mereka tidak mau masuk Islam, talaba minhum, maka teks tadi menuntut mereka an yasmahu, supaya mereka mau mengizinkan liduati, para pendakwah Islam, binasriddin, untuk menyebarkan agamanya. Nah itu. Jadi kalau misalnya mereka ditawari tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah, biar jangan mengganggu orang-orang Islam untuk menyebarkan agama Islamnya. Kalau mengganggu baru perang. Jadi perang itu tahap terakhir setelah menawari ya, kemudian tadi bab jizyah menyebarkan, kalau semuanya ditolak baru masuk, baru diperangi. Wa la yamna'u ahadan minhu. Tidak boleh mereka itu melarang seseorang untuk masuk Islam. Jangan kemudian misalnya ada orang yang mau masuk Islam di negara tersebut, ku pemerintah nanti dilarang tak masuk Islam. Nah, itu tidak boleh. Wa illam yaf'alu dzalika, kalau misalnya mereka tidak mau mengerjakan hal itu, wajaba qitaluhum, maka perangilah mereka hatta yadfa'u al jizyah, sampai kemudian mereka mau membayar jizyah. Ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Sini. Saya sekarang membaca di sesi akhir. Indama naqra'an nas as-sabiq tulahidu anna alfadhahu wadihatul ma'ani sahlatun fin nuqt wa jumalahu wa tarakibahu salimatu ta'lib muwafiqatun liqawaidin nahwi was-sarf. Gitu ya. Ketika kita membaca teks yang tadi, yaitu surat Nabi kepada Raja Kaisar Rom itu, maka kita bisa cermati. Tulahid itu artinya mencermati. Bahwasanya lapad-lapadnya jelas maknanya. Tidak mengandung makna-makna yang naonnya iya teh. Nah, kalau ngirim surat ke orang asing jangan naonnya itu maksudnya teh. Nah, jangan begitu. Gunakan kosakata yang jelas. Jangan membuat kosakata yang aneh. Apa itu naon debat pilpres sarang ieu teh Mahfud MD teh? Singkatanna naon? Apa itu naon singkatan geuningan? Kata dia itu apa itu SGGT no? Ya itulah, ketika dengan itu kan tidak jelas apa maksudnya ya. Kalau dalam surat ya kepada orang awam jangan menggunakan kosakata singkatan yang memang singkatan itu tidak diketahui oleh masyarakat tersebut. Mau apa teh urang weh gitu nya. Ini juga sama. Ketika misalnya antum ceramah ya di mimbar, masyarakatnya orang awam kebanyakan jangan menggunakan istilah-istilah akademis misalnya, atau misalnya urang itu paham teh. Jangan seperti itu ya. Anna alfabahu wadihatul ma'ani. Jadi kata-katanya itu jelas makna-maknanya, tidak menimbulkan hal-hal yang terjadi kesalahpahaman. Sahlatun fin nuqti, mudah untuk diucapkan. Kalau mudah untuk diucapkan berarti mudah untuk ditiru. Gitu ya. Wa jumalahu wa tarakibahu salimatu ta'lib. Kalimat-kalimat dan susunan-susunannya itu benar urutannya. Dan terakhir ini yang paling penting ya, muwafiqatun liqawaidin nahwi wa sarfi, sesuai dengan aturan kaidah nahwu dan sharaf. Ada berapa poin di sini? Pertama, surat tadi itu mengandung alfadhahu wadihatul ma'ani. Lafad-lafadnya jelas.
Sahlatun fin nukat. Mudah diucapkan. Mudah diucapkan. 3. Kalimat dan susunannya itu benar. Benar urutannya. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Sesuai dengan kaidah nahwu dan Sorof. sorof. Catat itu ya. Baik, ada waktu ya, 8 menit lagi. Oke. Wa indama najidu dzalika fin nasin minan nusus al-adabiyyah nahkum alaihi bi annahu nas fasih. Kalau kita dapati hal yang demikian, yaitu 4 poin tadi dalam satu teks dari teks-teks sastra, maka kita bisa hukumi bahwasanya teks tersebut adalah teks yang fasih. Apa itu fasih? Fasih itu adalah fasohah. Apa? Fasohah. Apa itu fasohah? Secara bahasa kita lihat ya. Az-zuhur wal wuduh. Nampak dan jelas artinya. Jelas. Intinya fasohah itu apa? Jelas secara bahasa. Nah, sekarang secara istilah ulama balaghah bagaimana? Wa inda ulama'il balaghah ayyakunal kalamu wadihal ma'na. Jelas maknanya. Sahlal lafzi, salimat ta'lib, muwafiqun liqawaidil lughati kan nahwi was sarf. Nah, kayak tadi ya. Pertama, ini yang enak ya, gunakan saja yang ini. Al kalamu wadihul ma'na. Kemudian sahlul lafzi, salimut ta'lib. Keempat, muwafiqun ya, liqawaidin nahwi wa sarfi. Muwafaq ya, muwafaqan liqawaidin nahwi liqawaidil lughah kan nahwi wa sarfi. Jadi kalau misalnya ketika antum ditanya misalnya ya, apa kalam yang fasohah itu? Suatu kalam yang wadihal makna, jelas, sahlul lafzi, salimut ta'lib, kemudian apa? Sesuai dengan kaidah nahwu dan sorof. Itu apa namanya? Fasohah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya kata-katanya jelas tapi pakai bahasa amiyah, itu bukan fasohah. Amiyah itu bahasa pasar, Arab pasar. Ya. Gitu ya, itu bukan fasohah. Artinya kita bisa memahami balaghah ini manakala kita sudah belajar nahwu dan sorof ya. Oke. Jangan kemudian misalnya ya kita mengkritik misalnya menakad surat Nabi ini, wah Nabi salah menyelisih nahwu, waduh. Tidak ya, sudah pasti sesuai. Baik. Sekarang kita lihat al-balaghah. Teks ini terakhir ya, besok kita ke nakad. Ini terakhir. Ba'da an arafta ma'nal fasohah. Setelah Anda mengetahui apa itu fasohah, apa tadi fasohah? Al-kalam wadihul makna, terus sahlul lafzi, salimut ta'lif, muwafaqan liqawaidin nahwi wa sarfi. Itu namanya adalah kalam fasih atau fasohah. Irji ila risalati marratan ukhra. Baca kembali teks yang tadi, tulahid annaha qalilatul alfad. Maka Anda bisa temukan bahwasanya teks yang Nabi sampaikan itu sedikit sekali kata-katanya itu. Tetapi meskipun sedikit, yudriku maknaha man ladaihi ma'rifatun yasiratun bil lughatil arabiyyah. Mana fa'il dari yudriku? Man fa'ilnya. Nah ini man fa'ilnya. Jadi meskipun kata-katanya itu singkat, tetapi bisa diketahui maknanya itu oleh orang yang pengetahuan bahasa Arabnya itu masih rendah, maksudnya gitu. Ya, tetapi bisa dipahami maknanya itu oleh orang yang memiliki pengetahuan bahasa Arab yang pas-pasan, boleh gitu seperti itu ya. Paham tak? Paham, Ustaz, bener diterjemahkan mah. Oke. Wa qad ijtama fiha wasfani. Dalam teks yang tadi itu terkandung 2 sifat. Pertama al-fasohah. Sudah ya tadi tahu ya fasohah ya? Baik, nanti ketika saya tanya besok, putra apa itu fasohah? Eta sad nu aya di halaman sebenarnya 18.
Oke. Jadi teks yang tadi itu ada dua unsur. Pertama apa? Fasahah. Yang kedua, coba lihat. Munasabatuha lihalil mukhatabin. Sesuai dengan kondisi lawan bicara. Gitu ya. Wadhalika anna Rasul alaihi salatu wassalam khatabaha ulail qaum ala qadri ma'rifatihim bil arabiyyah. Ya. Karena namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan kaum tadi itu sesuai dengan kapasitas pemahaman mereka terhadap bahasa Arab, sesuai dengan kapasitas pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab. Bagaimana kalau Rasul menyampaikan syair dalam surat tersebut? Susah gitu ya. Fa'atat arisalatu qasiratan. Maka surat itu hadir dengan bentuk yang singkat. Sahlatan wadihatal makna. Mudah dan jelas apa? Maknanya. Mura'iyatan lihalihim. Ya, melihat kondisi latar belakang mereka. Wa idza kana al-kalamu fasihan, kalau misalnya si teks tersebut fasohah, nah ini fasihan ini diterjemahkannya fasohah. Kalau misalnya suatu kalam itu terpenuhi unsur fasohahnya, apa tadi fasohah? Halo. Wadihul makna. Al-kalamu wadihul makna. 2. Sama. Sahlul lafdi, mudah diucapkan. 3. Mutaklif. Salim mutaklif, urutannya benar. 4. Nah, kalau misalnya satu teks itu terpenuhi unsur fasohahnya yang tadi, wa nasaba halal mukhatabin, dan sesuai dengan kondisi lawan bicara, fa innahu yusamma kalaman balighan, maka kemudian kalam tersebut dinamai dengan kalam yang baligh, kalam yang balagoh. Jadi apa itu balagoh sebetulnya? Hah? Apa itu balagoh? Nanti di bawah ya kesimpulannya. Oke, fokus. Begini ya, antum kalau misalnya masih hulang-hulang di bab ini, sulit nanti untuk masuk ke bab setelahnya. Ya, pastikan sebelum keluar dari sini hulang-hulangnya sudah terminimalisir begitu ya. Rumusnya naon putra? Unggak. Wa min huna tastati an tudrik makna qaulil Arab likulli maqamin maqal. Sepakat kita jadikan ini semua sebagai status untuk malam ini. Setiap belajar balagoh pulang harus buat status tentang ilmu balagoh. Sepakat ya? Sepakat, kita siarkan. Orang lain tidak paham, minimal kita perkenalkan. Ini loh gitu. Ketika ditanya, buka halaman 18. Jadi ada nanti antum lihat ya, setiap bab itu ada nasihat-nasihat yang baik. Nasihat atau ada ilmu-ilmu yang baik. Kita sebarkan, ya. Wa min huna tastati an tudrik makna qaulil Arab likulli maqamin maqal. Dari sini Anda bisa ketahui makna perkataan orang Arab likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada perkataannya. Setiap tempat itu ada tutur katanya. Jangan satu tutur kata semua disamakan di setiap tempat. Gitu ya. Antum misalnya punya ide misalnya bagus misalnya, tapi disampaikannya sama kepada orang dewasa, kepada orang tua, kepada anak-anak sama, tidak boleh, tidak harus sama semuanya, ya. Likulli maqamin maqal. Di setiap tempat itu ada tutur katanya, gitu ya. Oke. Fal balaghah fil lughah, sementara balaghah secara bahasa al-wusul wantaha ilal ghayah, sampai kepada tujuan artinya. Wa inda ulama il balaghah, tapi menurut ulama menurut istilah maksudnya ayyakunal kalam mutabiqan li muqtada ahwalil mukhatabin ma'a fasahati. Jadi apa itu balaghah? Setiap kalam yang sesuai dengan kondisi lawan bicara disertai dengan unsur fasahah. Itu namanya apa? Balaghah. Mafhum? Mafhum? Insyaallah. Oke, likulli maqamin maqal. Ya, di setiap tempat itu ada tutur katanya. Ya. Beda tempat, beda tutur kata gitu. Ya, beda penyampaian. Oke, ya, alhamdulillah. Likulli maqamin maqal.
Jangan diganti statusnya ya, likulli maqamin ta'am misalnya. Baik, ilahuna hal min su'alin. Ini mohon maaf agak lebih sedikit waktunya. Sesuai dengan keadaan lawan bicara. Mahfum ya? Apa? Nah, nanti besok kita akan ulang lagi. Nanti ada latihannya ya. Nah, nanti ada latihannya. Nah, di sini ya. Man sahibur rum alladhi asharu ilahi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi risalati. Ma al jizyah wa ala man tufrad. Apa itu jizyah? Kepada siapa diwajibkannya itu? Bagaimana uslub Islam terhadap dakwah orang-orang kafir dan musyrik untuk masuk Islam? Mal fasohah, kan? Arif al balaghah. Ya, uraikan apa itu balaghah. Mal uslub, apa itu uslub? Wa man naqd, apa itu naqd? Nah, nanti kita lihat di sini ya kosakata-kosakatanya, cocokkan. Ma mana sogir, wa mana yufattis, yu'na qasad. Nah, kemudian kita lihat di sini latihan-latihannya dan seterusnya, baru nanti kita masuk ke al-uslub. Nah, ini syiarnya ya. Okay. Ya, gitu ya. Kalau misalnya penjelasan saya kurang paham, silakan tanya ke Al-Haddad. Saya juga belum paham. Liman lam yufham syarhi hada fa alaihi an yas'al akhi Al-Haddad. Wa huwa min mutakharijin ma'had al-imarat. Kumaha pandanganna? Baik, saya kira cukup. Besok kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.